Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah selalu mengikuti channel YouTube KPU Provinsi Jawa Tengah dan terus ikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu dan seluruh tahapan pemilu 2024. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode kali ini kita sudah hadirkan tamu spesial tentunya yang merupakan salah satu pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah dan merupakan salah satu dari dua perempuan yang duduk sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja kita temuin beliau. Beliau adalah Ibu May Nurlela. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik sehat Mbak Nunung. Mbak Nunung sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segar Cerah. bugar selalu deh Ibu. Iya sama. Ibu, terima kasih sudah bersedia hadir di podcast KPU Jateng. Iya. Sebenarnya udah lama banget kita nunggu Ibu bisa berkenan hadir di podcast KPU Jateng. Mas kan Iya. banyak info yang bisa ditularkan dan disampaikan ke teman pemilih nih. Iya iya karena itu ya, baru ada waktu ya. Betul Dari sekali. kemarin kan emang kita setelah pelantikan itu Oh running ya. iya, selamat ya Bu. Sudah beberapa waktu lalu dilantik sebagai Terima anggota kasih, KPU Provinsi terima Jawa Tengah. kasih. Semoga lancar, Amin, sukses amin. melaksanakan tugasnya 5 tahun Amin, ke amin. depan. Ini ada perasaan gimana sih Bu? Rasanya gimana sekarang sudah menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah? Ya, yang pasti ini kan belum sudah 1 bulan lebih ya, Betul. belum 2 bulan lah. Saya dan juga teman-teman yang lain, 6 komisioner yang lain dilantik pada tanggal 24 September. Em, yang pasti senang, senang kemudian, tapi bukan cuma senang ya, ada banyak hal yang eh, nanti akan kita lakukan. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan tahapan yang tentu saja saya kira juga tidak mudah ya. Tetapi memang eh, ini adalah resiko konsekuensi ketika saya mendaftar menjadi KPU provinsi ya. Ya memang dengan eh, berbagai macam kewajiban yang harus saya lakukan. Yang pasti senang. Senang bisa bergabung dengan Mbak Nunung, dengan teman-teman semua di Jateng, dan juga saya kira bisa memberikan kontribusi insya Allah dengan modal yang saya miliki, niat untuk bekerja, melaksanakan tugas-tugas sebagai penyelenggara di tingkat provinsi, eh, tentu saja menjadi hal yang wajib saya lakukan. Betul sekali, luar biasa. Tentunya prosesnya juga sangat panjang untuk sampai di KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan mesti pengalamannya juga sudah banyak, Ibu, menjadi penyelenggara pemilu. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa saja sih sebenarnya. Dan ini sebelumnya dari KPU Kabupaten Kota ya, Ibu. Iya, iya. Mungkin bisa diceritakan, Ibu, pengalaman sebagai penyelenggara pemilu dari mana, Ibu? Mungkin masih banyak cerita nih mesti nih. Iya, jadi saya itu berasal dari KPU Kabupaten Hmm. Purbalingga, dan alhamdulillah sudah 2 periode Mbak Nunung. Oh, lama juga. Iya, sudah 2 periode dan sudah hampir 10 tahun ya, 10 tahun kurang sebulan. Jadi sebulannya itu sudah langsung di sini Oh, gitu. di Jawa Tengah. Iya, saya menjadi KPU Kabupaten 2 periode, dari 2013 sampai dengan saat ini 2023, kemudian pindah ke sini. Tapi sebelumnya saya pernah jadi PPK. Oh, Jadi PPK di 2012. Jadi PPK pada waktu itu pemilihan gubernur ya. betul. Mm-mm. Ya, em, tidak mudah memang menjadi penyelenggara. Meskipun mengawali dari tingkat kecamatan, kemudian ke kabupaten gitu ya. Setiap tingkatan pasti banyak tantangan baru gitu. Dan em, menyenangkan sih kalau buat saya menjadi penyelenggara dengan tantangan yang luar biasa tentu saja. Dan pastinya bekal yang dirintis dari tingkat PPK, kemudian KPU Kabupaten Kota menjadi bekal yang luar biasa ya Bu untuk sampai di KPU Provinsi Jawa Tengah. Ya, saya kira eh, 10 tahun lebih, kemudian tambah setahun itu pengalaman. Ya tadi seperti yang Mbak Nunung bilang bahwa itu adalah bekal
eh, ya semoga itu sudah bisa menjadi apa ya namanya ya, modal lah buat saya bisa bekerja di tingkatan provinsi. Betul. Dan senang sekali kami bisa dapat pemimpin, dapat apa ya, pimpinan yang sudah tahu penyelenggaraan dari tingkat bawah, tentunya dengan pengalaman yang banyak bisa memberikan apa ya, insight yang lebih ke kami di Senang juga sekretariat. saya bisa bergabung dengan Mbak Nunung dan teman-teman yang saya kira untuk tingkatan provinsi ini sudah cukup matang mengelola kepemiluan di tingkatan teman-teman sekretariatan. Betul. Dan ya harapan saya dan saya yakin juga teman-teman yang baru ini bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama bukan cuma di internal kita, Iya. tetapi dengan masyarakat luas. Betul sekali. Ibu di KPU Provinsi Jawa Tengah, Ibu mengampu divisi SDM SDM, dan Litbang, betul betul, begitu. betul. Untuk pemilu 2024, apa yang sedang dilakukan oleh KPU Jateng terkait dengan kesiapan SDM ini, Bu? Iya, eh jadi SDM ini kan kita perhatikan mulai dari tingkatan provinsi, kabupaten, kemudian sampai dengan badan ad hoc. Betul. Sementara saat ini kita punya badan ad hoc di tingkat kecamatan dan juga tingkat desa, eh, menyusul nanti KPPS gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan di awal ketika kita em, dilantik gitu ya, tentu saja kita berusaha untuk bersinergi dengan 6 orang lainnya karena berasal dari berbagai daerah, dan alhamdulillahnya ketujuh eh, anggota yang baru ini kita semua berasal dari KPU kabupaten masing-masing. Ada yang dari Grobogan, ada yang dari Purworejo gitu ya, ada yang lain-lain lah, Kebumen dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan modal tersebut, saya kira tidak cukup sulit untuk kita segera eh, apa sih namanya, tune in ya, kompak gitu ya satu sama Betul. lain. Itu yang pertama kali kita lakukan. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan teman-teman di sekretariatan, dan saya kira bukan cuma di provinsi, kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan dan desa juga wajib melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah kekompakan di internal kita sendiri. Kemudian setelah kita merasa sudah cukup bekal untuk kita sama-sama dalam satu visi yang sama, baru kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hmm. Ya, jadi eh, apa namanya, itu juga menjadi model untuk kita bisa bersinergi dengan semua pihak. Itu untuk SDM. Kemudian sementara ini, kalau di provinsi sudah ya Iya. terbentuk baru 1,5 bulan yang lalu. Kemudian sementara ini kabupaten sedang dalam tahapan perekrutan, dan alhamdulillah belum ada 1 bulan ya, KPU kabupaten di 23 kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah itu terbentuk dan sudah dilantik. Kemudian di tahap berikutnya ada 9 Iya. yang kemarin tanggal 7 kemarin itu baru dilantik Iya. di Jakarta. Ada 9 kabupaten kota yang juga sudah dilantik. Kemudian menyusul sekarang ini ada 2 kabupaten kota yang insya Allah sesegera mungkin akan dilaksanakan juga FPT, Hmm. yang langsung dilakukan oleh KPU RI. Cuma dalam pelaksanaannya barangkali seperti yang kemarin, untuk FPT 10 calon ini yang kemudian dipilih 5 dilakukan oleh KPU provinsi. Eh, saya kira tugas kita berikutnya adalah bagaimana mensinergitaskan teman-teman KPU kabupaten kota. Mereka punya modal untuk mereka bekerja, karena kita lihat teman-teman KPU kabupaten kota yang terpilih ini juga sebagian besar adalah incumbent. Iya, betul. Incumbent di tingkat kabupaten, tetapi juga tidak sedikit mereka yang berasal dari tingkat PPK. Hmm. Juga ada beberapa yang PPS gitu. Ada juga yang berasal dari penyelenggara di Panwascam juga ada. Jadi saya kira juga tidak kesulitan kita untuk bisa membuat mereka itu langsung apa namanya, Running ke ya running gitu lah tahapan ya, begitu. dan merasa bahwa dirinya adalah saat ini adalah penyelenggara. Oh, baik. Untuk teman-teman, kalau untuk wilayah SDM ini saya kira udah tidak banyak terlalu banyak PR lah.
nggak ada yang Hanya nggak ada yang, dikhawatirkan. insya Allah nggak ada yang dikhawatir. Dan setelah tadi ada pergantian di Mm-mm. tingkat kabupaten, Mm-mm. kota yang tentunya masih banyak yang baru begitu. Mm-mm. Ada fokusnya nggak sih Bu untuk provinsi bagaimana untuk mentreatment pimpinan yang ada di kabupaten Mm-mm. kota supaya tadi bisa langsung running ke Ya, tahapan pemilu 2024 yang sekarang ini sudah berlangsung gitu. ya. Jadi ini tahapan lagi banyak-banyaknya Lagi ya, lagi banyak-banyaknya, padat-padatnya ya. tinggal beberapa hari Tinggal berapa hari lagi. lagi. Jadi seperti halnya yang juga dilakukan oleh kita, mereka harus kompak dulu berlima, kemudian mereka harus kompak dengan teman-teman sekretariatan dalam Ya. satu rumah yang sama gitu ya. Kemudian mereka wajib berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Itu Hmm. yang kita PR pertama yang harus kita lakukan kepada mereka. Ya. Selain memang modal apa namanya bimbingan teknis yang nanti akan kita lakukan. Dan meskipun orientasi tugas belum dilakukan, tetapi apa namanya, saya kira tidak kesulitan mereka untuk bisa menerjemahkan apa namanya regulasi-regulasi, Betul. peraturan ataupun saran instruksi dari kita dari KPU RI tentu saja ya Iya. untuk bisa melaksanakan tahapan. Langsung tahapan, betul sekali dengan tahapan yang baru langsung ketemu dengan tahapan yang penting. Mm-mm. Penyelenggaraan kan otomatis ini ya Bu ketemunya dengan tahapan-tahapan utama begitu Mm-mm. kan. Jadinya mau nggak mau pimpinan-pimpinan meskipun baru juga nggak ada waktu untuk berlama-lama menyesuaikan Berlama-lama. begitu ya Bu Karena ya. saat ini bukan lagi belajar, Mbak Nunung, Oh tapi begitu. bekerja. Kalau Belajarnya mungkin udah dari belajarnya sudah dari kemarin-kemarin ya Bu. kemarin-kemarin. Betul Iya, sekali karena betul. tadi sesuai yang dijelaskan Ibu, mereka juga berasal dari badan penyelenggara Mm-mm. di tingkat bawah. Iya, Nggak ada yang perlu dikhawatirkan mm-mm. untuk pelaksanaan tahapan Iya. tentunya. Ibu, kalau tadi sudah disampaikan kabupaten kota sudah terbentuk, Mm, PPK, PPS juga sudah terbentuk yang betul. ada di tingkat kecamatan maupun desa kelurahan. Mm, Gitu. Mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman pemilih Ibu mm. terkait dengan pembentukan KPPS. Oh Nah, ya, kapan nih? Kayaknya kan udah mendekati hari pemungutan dan mesti ditunggu. iya. Mungkin banyak teman pemilih yang tertarik menjadi anggota KPPS. Oh iya. Eh, jadi KPPS ini wajib terbentuk 1 bulan sebelum pelaksanaan pencoblosan ya, hari H gitu. Nah, sementara ini memang kita sudah banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada teman pemilih yang barangkali juga punya ketertarikan untuk menjadi penyelenggara. Saya kira saat ini eh, hal yang kontribusi yang apa namanya bisa dilakukan oleh masyarakat selain mereka menjadi pemilih juga menjadi penyelenggara, Oh, meskipun penyelenggaranya tingkat KPPS di TPS. Cuma memang waktu maaf untuk personel orangnya itu kita butuh banyak sekali sehingga betul. saya kira apa namanya ya cara untuk bisa mengajak mereka saat ini kita sedang melaksanakan sosialisasi kepada teman-teman, kepada khususnya pada teman-teman anak-anak muda Iya, gitu ya, iya. teman memilih, karena di tingkat KPPS ini kan nanti pelaksanaan teknisnya mereka butuh kecermatan, Hmm. kemudian IT Ya, gitu pengenalan ya, IT yang pengenalan IT yang ini ya Bu, yang nanti juga digunakan di pemilu begitu iya ya Ibu. betul, kemudian juga apa namanya eh, pencermatan soal bagaimana mereka menuangkan hasil perolehan surat suara kepada kertas-kertas sehingga perlu kecermatan ketelitian. Nah, ini diperlukan teman-teman pemilih yang sekiranya masih punya em, energi yang lebih gitu ya, energi yang cukup lah ya. Kemudian kesehatan yang baik Oh, gitu. betul Dan sekali. juga kalau pengalaman kemarin itu Mbak Nunung, kita banyak sekali merekrut teman-teman pemilih yang usianya masih relatif muda. Hmm, Dan betul. itu bisa berjalan dengan baik. Tidak meminimalisir kesalahan-kesalahan teknis soal bagaimana menulis, kemudian Oh, kesalahan penghitungan dan lain iya, sebagainya. karena mungkin juga
kemampuan, kemudian kesiapan ya Bu, yang Mm-mm. lebih sudah masih segar Iya, begitu sih masih ya Bu. segar. Dan tentunya kan dibutuhkan ya itu tadi energi yang Mm-mm. cukup untuk melaksanakan tahap. Kesehatan, Mbak Nunung, Kesehatan itu penting ya Bu. penting Pengalaman sekali. masa lalu ya Bu, kayaknya juga jadi pertimbangan teman pemilih nih mau jadi KPPS tapi takutnya nanti kayak gitu. Iya. Jadi gini, kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu, kita tahu bersama, meskipun tidak kita kehendaki ya gitu Iya ya, tapi memang betul. terjadi beberapa penyelenggara kita di tingkat KPPS, kemudian karena faktor kesehatan yang saya kira hari ini perlu kita perhatikan, kemudian mereka ada yang sakit, Iya, meninggal gitu. Nah, untuk kali ini memang untuk badan ad hoc paling rendah yaitu KPPS, kita mewajibkan yang pertama adalah soal batas usia. usia. Kalau dulu kita tidak dibarengi dengan batas usia boleh di atas 50, tetapi sekarang itu harus maksimal usia 50. Oh, ada batas Ada batasnya. maksimal Bu ya. Mm-mm. Karena itu menjadi penting melalui apa namanya data yang kita peroleh, ternyata mereka yang kemarin meninggal itu usianya sudah cukup apa namanya Lanjut ya begitu. usia lanjut, kemudian mereka juga punya komorbid ya. Oh, iya Ya, iya. maksudnya punya punya penyakit bawaan yang kemudian Betul. dipicu oleh rasa capek gitu ya, yang akhirnya mereka tidak cukup mampu untuk bertahan. Ya karena kelelahan itu Iya, Ibu karena mungkin. kelelahan itu. Betul. Saya kira sekarang juga ada banyak eh, persyaratan ya, terutama soal kesehatan juga. Iya. Jadi kalau dulu itu kesehatan hanya sebatas apa namanya ya sudah kesehatan soal tensi gitu ya, Yang kemudian umum-umum yang saja. umum-umum saja, tetapi Betul. memang sekarang kita berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga Hmm, dinas kesehatan iya. untuk bisa memfasilitasi nanti ketika teman-teman atau teman pemilih atau masyarakat ingin mendaftar menjadi KPPS, ada hal-hal yang mereka perlu teliti soal syarat-syarat kesehatan ini. Oh, berarti KPU sendiri juga sudah membangun komunikasi untuk memperhatikan Iya, syarat yang diminta. iya, Tidak hanya menetapkan syarat saja, mm-mm. tapi bagaimana caranya sudah dipertimbangkan oleh KPU ya, Iya, Bu. betul, betul. Untuk memudahkan teman pemilih yang Iya, cari surat keterangan sehat sana gitu ya. ya. Ha-ha. Dan itu kita fasilitasi betul, Mbak Nunung. Oh, Sebenarnya yang dulu juga sudah seperti itu, tapi barangkali sekarang memang kita butuh perhatian khusus soal yang begitu, sehingga pengalaman-pengalaman yang kita alami kemarin itu bisa kita minimalisir. oh, betul sekali. Terkait dengan usia, mungkin ada beberapa yang menanyakan juga Mm-mm. batas usia untuk menjadi penyelenggara. Kenapa ada perbedaan Ibu di KPU Kabupaten Kota, kemudian di provinsi? Kenapa teman-teman pemilih yang muda, yang fresh graduate itu mungkin ada yang merasa nggak Mampu. bisa nih Oh, nggak, masuk iya. ke sana gitu, Padahal padahal kan itu punya, peluang iya, kayak gitu. peluang. Dan mereka Ada merasa punya kemampuan gitu ya. betul, Secara iya. syarat syarat pendidikannya juga terpenuhi gitu. Terpenuhi. Iya Seperti nih, itu. kenapa nih Bu ada perbedaan dan mungkin merasa ada batasan untuk Iya. pemilih teman pemilih yang masih muda nih Mm-mm. Bu. Ya, menjadi penyelenggara itu menurut saya adalah kesempatan yang luar biasa. Dan tidak semua orang punya kesempatan yang sama, diberikan kesempatan yang sama gitu. Oleh karenanya eh, saya mengajak teman-teman pemilih untuk bisa mendaftar kalau memang usianya masih belum cukup. Tadi Mbak Nunung tanyakan soal batasan usia, memang iya. Dan itu kenapa dilakukan, regulasinya sudah ada. Karena kalau di kabupaten itu kan minimal 30 tahun ya. Betul, iya. Nah, kalau di provinsi itu 35 tahun. Iya. Syarat batas usia adalah parameter kita menilai kedewasaan
orang tersebut untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Hmm. Nah, sementara menjadi penyelenggara ini adalah menyelesaikan banyak sekali persoalan. Yang Ya, tentunya aneh ya Bu, kompleks, kompleks. dinamis. Iya. Jadi kita bukan bekerja secara teknis saja. Oh begitu. Oke, ini pencalonan. Oke, ini. Tetapi persoalan dari misalnya tahapan pencalonan itu banyak sekali. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana setiap penyelenggara ini berusaha untuk menyelesaikan persoalan, berkomunikasi dengan pihak-pihak. Nah, itu butuh kedewasaan yang luar biasa. Oh, Butuh sabar, Mbak Nunung. sudah teruji nih Bu, berarti kesabarannya ya Butuh Bu. kesabaran, komunikasi yang baik, Betul. bagaimana cara kita berkomunikasi gitu. Kadangkala banyak ya kejadian. Kita punya niat baik nih, tetapi cara berkomunikasi kita barangkali tidak bisa diterima oleh orang karena nada kita yang tinggi dan lain sebagainya gitu. Iya, iya. Nah, itu yang kemudian bukan malah menyelesaikan persoalan, tapi menimbulkan Nambah persoalan. masalah. Iya, dan parameter soal batas usia ini menjadi hal yang penting untuk bisa kita masuk dalam sebuah jajaran. Kalau jajaran KPU di tingkat kabupaten ya 30, kalau provinsi ya 30. Minimal itu yang paling mudah untuk kita bisa mengukur tingkat kedewasaan. Oh, dan tentunya karena mungkin menjadi anggota KPU kabupaten kota maupun provinsi tentunya mengambil banyak kebijakan yang Iya, oh iya, harus dilaksanakan oleh oleh semua iya. tingkatan ya Bu. Dan selain tadi apa namanya syarat usia, kita juga lewat apa namanya perekrutan ini juga dinilai oleh tim seleksi. Oh, Iya. Jadi melalui wawancara mereka akan menilai kita. Jadi bukan sekedar batas usia saja, tapi bagaimana kita berkomunikasi itu juga dinilai melalui oh, perekrutan-perekrutan yang kita jalani. Ada banyak apa tahapan gitu ya, mulai dari administrasi, kemudian tes CAT ya, tes pengetahuan umum kepemiluan, kemudian wawancara lagi, dan itu menjadi penilaian luar biasa. Nah, komisioner ini adalah eh, pihak yang apa namanya menelorkan apa memutuskan oh, kebijakan. betul, betul. Itu kalau kita tidak dibatasi oleh hal-hal tersebut tadi, ya barangkali kebijakan kita akan keliru dan lain sebagainya. Hmm, sudah diseleksi berlapis, Mm-mm. ada batasan-batasannya Batas dan usia. saya yakin cukup berat dan tapi Ibu masih tetap energik saja meskipun dalam tahapan yang lagi Kejar-kejaran. kejar-kejaran dan langsung running setelah pelantikan. Resepnya apa sih Bu? Bisa selalu terlihat energik Mbak begitu. Nunung juga energi. Kayaknya saya kalah sama Ibu yang mungkin olahraga masih sempat Bu Oh, olahraga. olahraga wajib Mbak Nunung. Masih sempat ya. Jadi saya itu berusaha kalau memang tidak ada kegiatan keluar kota, setiap pagi itu saya olahraga minimal setengah jam. Nah, Oh. jadi bangun tidur Mbak Nunung nih, ini penting nih. Minum air putih hangat. Oh. Itu yang banyak, 1 gelas besar. Nah, Wow, ya ya saya ya biasa ya. melakukan itu. Kemudian setelah itu saya berusaha olahraga walaupun kadang males ya, capek gitu Iya, ya. mesti ini Apalagi ya, di Bu. tengah tahapan yang seperti ini kita sering tidur sampai larut gitu. Tapi saya Betul. usahakan setiap hari itu olahraga. Nah, Oh. barangkali itu. Kemudian yang terpenting makanan. Saya berusaha untuk mencari makanan yang hijau-hijauan. Sayur lah itu penting. Oh, betul Mm. sekali. Oh, benar-benar tips ini berlaku untuk saya juga nih, Bu, mengingatkan saya untuk Ya, selalu hidup. meskipun tidak mudah, Mbak Betul Nunung. sekali. Iya. Karena Banyak ini ya, malesnya. betul. Di tengah kelelahan yang lebih mesti Ibu juga Iya. ini ya, melawan magernya ya, Bu. Ya, ya, mager. Ya, Oh, magernya itu ini yang yang melanda selalu. hampir semua saya, hampir semua orang biasanya gitu. Tapi bisa jadi tips juga untuk teman pemilih yang nantinya juga akan menghadapi tahapan pemilu sebagai penyelenggara pemilu nih, Bu. Ya kan? Tips dari KPU Provinsi Jawa Tengah bisa apa? Jadi resep juga untuk teman pemilih Jawa Tengah maupun se-Indonesia. Ya, saya kira penting lah untuk kita konsumsinya diatur, olahraganya juga diatur, Menjaga kebugaran menjaga kesehatan. kebugaran.
Demi pemilu Oh 2024. ya, demi pemilu 2024. Ibu, tantangan eh menduduki KPU Provinsi Jawa Tengah, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai ketua divisi SDM dan Litbang yang Ya, sudah dirasain apa nih Bu tantangannya nih Bu? tantangannya. Ya, jadi menjadi divisi SDM itu saya kira tidak mudah. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu bagaimana cara apa namanya, membuat teman-teman penyelenggara ini baik di tingkat provinsi, kabupaten gitu ya, kompak dulu. Hmm. Kompak dulu mereka. Dan itu juga sudah kita laksanakan. Tadi juga sudah saya sampaikan ya, bagaimana kita kompak dulu, kemudian kompak dengan teman-teman sekretariatan, kemudian berkomunikasi dengan banyak pihak, karena banyak pihak ini yang kemudian mensupport, mendukung kerja-kerja kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memberikan pembinaan, pengembangan sumber daya manusianya. Karena kita juga banyak yang baru, meskipun mereka saya yakin juga tidak terlalu sulit, tetapi mereka perlu untuk kita berikan bimbingan teknis. Bimbingan teknis dari divisi SDM juga, kemudian bimbingan teknis yang kita dorong, kita support dari teman-teman divisi yang lain untuk segera memberikan bimbingan teknis kepada mereka. Karena setiap divisi-divisi itu punya masing-masing punya tupoksi yang berbeda-beda sehingga mereka harus paham apa yang mereka kerjakan. Selain itu kita juga nanti akan membuat peta di Jawa Tengah ini. Kira-kira daerah sini, kabupaten sini sumber daya manusianya seperti apa? Apa yang perlu kita treatment kepada setiap daerah-daerah ini sehingga mereka dilihat dari sumber dayanya naik, bagus gitu, bisa melaksanakan dengan baik juga. Di lain hal yang perlu kita lakukan yaitu pembinaan soal kode etika mereka sebagai penyelenggara. Mereka harus paham sekarang. Menjadi penyelenggara kadang-kadang seperti yang juga saya alami gitu ya. Ya ada enaknya gitu. Ada memang resiko yang harus kita jalani gitu. Kita jadi terbatas dengan eh, berteman, bergaul gitu ya dengan apa pihak-pihak tertentu Iya. yang ternyata kemudian orang beranggapan kita tidak cukup netral dan lain sebagainya. Misalnya Iya. saya punya sahabat saya kebetulan hari ini adalah eh, nyalon ya, Betul. menjadi calon legislatif Oh, di salah satu partai. iya. Maka kemudian ketika kita menyadari etikanya sebagai penyelenggara, kita membatasi diri untuk tidak terlalu dekat sementara ini dengan mereka. Itu yang perlu kita sadarkan kepada teman-teman. Kadang-kadang karena mereka masih baru gitu ya, mereka ya perlu kita ingatkan, perlu kita bina. Selain hal-hal kode etik yang lain yang saya kira juga penting untuk mereka pahamkan pada diri mereka sendiri. Hmm. Itu selebihnya ya saya kira juga tidak terlalu ini ya, karena kita SDM bukan cuma menyelenggarakan kegiatan selama tahapan, tetapi SDM ini kan terus saja ya, tidak ada tahapan juga kita melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia dengan banyak apa namanya eh, diskusi gitu ya, itu kita lakukan terus. Dan tentunya yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota juga atas kontrol juga ya Bu dari KPU Provinsi terkait dengan tadi kode etik, terkait dengan tupoksi Mm-mm. kinerja kayak gitu Iya juga tetap betul, dalam pantauan Ibu semua dong. iya. Jadi memang semua dalam pantauan kita bersama supaya mereka berjalan dengan sesuai dengan role-nya masing-masing. Oh, betul sekali. Ibu, ada pesan-pesan enggak nih untuk teman pemilih baik di Jawa Tengah maupun di Indonesia yang sedang mengikuti kita Hai. untuk pemilu 2024 nanti? Ya, jadi teman pemilih, masyarakat sekalian, bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang saya kira luar biasa. Betul. Saya mengalami tahapan pemilu, mengalami pemilu dari tahun ke tahun, mulai dari 2013 itu ada gubernur, 2014 ada pemilu, kemudian berikutnya 2018 gubernur lagi, 2019 pemilu, kemudian di 2015 saya mengalami ada pilkada di Pilkada. daerah.
Kemudian di 2020 ada pilkada. Jadi Ya. rentetan pengalaman kepemiluan yang saya alami ini membuat saya itu jadi merasa beruntung sekali eh, diberikan kesempatan untuk menjadi penyelenggara. Nah, eh, saya kira juga tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Untuk itu, saya mengajak masyarakat sekalian, pemilu besok itu pemilu yang eh, DPR jadi satu, Betul. DPD, Iya. kemudian presiden. Iya. Nah, eh, dan saya belum mengalami itu. Oh, Kan sebelumnya DPR, kemudian presiden terpisah ya. terpisah. Nah, sementara besok presiden dijadikan satu pada hari yang sama. Nah, tentu saja ini tantangan tersendiri buat saya, buat kita semua. Kalau saya boleh mengajak teman-teman pemilih bahwa tidak semua orang punya kesempatan, maka ketika ada perekrutan besok di KPPS, ini kesempatan terakhir ya. Masyarakat bukan cuma berpartisipasi menjadi pemilih, tetapi berpartisipasi menjadi penyelenggara. Kesempatan terakhir adalah menjadi KPPS. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, teman pemilih semuanya, jika ada kesempatan mendaftar di KPPS, karena di akhir bulan ini kita sudah gencar sosialisasi pada masyarakat sekalian untuk ikut menjadi bagian, berpartisipasi menjadi penyelenggara meskipun di tingkat KPPS. Karena KPPS ini adalah menjadi ujung tombak terselenggaranya pemilu dengan lancar. Oleh karenanya, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, teman pemilih semuanya, berpartisipasi dalam pemilu 2024 besok menjadi penyelenggara di tingkat KPPS. Dan selain juga menjadi pemilih. Oh, betul. Iya. Tentunya menjadi bagian dari sejarah pelaksanaan pemilu demokrasi di Indonesia Iya, ya, Bu ya. yang luar biasa karena pada hari yang sama kita memilih legislatif dan juga eksekutif. Tentunya jangan lupa datang ke TPS Rabu 14 Februari 2024 Betul, untuk Mbak Nunung. menggunakan hak suaranya di TPS. Betul kan Ibu? Itu Iya, yang penting betul. loh Bu, malahan Oh iya, untuk menggunakan hak pilih di 14 Februari 2024. 2024. Jangan lupa, Nah, teman pemilih semuanya. betul sekali Ibu. Terima kasih sekali sudah bersedia hadir di podcast KPU Jateng. Sama-sama. Kami masih berharap Ibu berkenan hadir lagi nanti Tentu untuk saja, menjadi dengan tamu. senang hati Mbak Nunung. Kapanpun diundang, insya Allah kalau ada kesempatannya saya pasti hadir. Dan pastinya dengan informasi-informasi terupdate terkait dengan kepemiluan maupun tahapan pemilu nanti di 2024. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Sehat sama-sama. selalu. Sampai ketemu Amin. lagi, Bu. Mbak Nunung juga sehat, jaga kesehatan. Pemilu 2024 nanti kita lancar, tetap Amin. sehat, bugar, tetap kalau pemilu itu dilaksanakan dengan happy, senang, gembira. Betul. Terima kasih sekali. Ya. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Mei Nurlela, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi SDM dan Litbang. Terima kasih sudah mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah dan dukung terus KPU Provinsi Jawa Tengah dengan cara like, comment, and subscribe media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah. Jumpa lagi dengan saya Nunung nanti di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan.